Omi. Tak bukanya dulu. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia ini. Oh, boci ya, lagi boci ya ini. Boci yang ya, jadi nggak semangat nih. Katrina sering ala izin mati Bu, saya jalan pulang ke rumah Katrina. Iya, kemarin kita membahas tentang gizi seimbang bagi bayi. Ya, coba saya tanya lagi. Dikatakan bayi itu usianya berapa? Dikatakan bayi. 0 sampai 12 bulan. 0 sampai 12 bulan. Kalau balita? 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Tingkatan dari balita kemarin apa? Ayo, apa? Bayi di bawah umur 5 tahun, Bu. Di bawah 5 tahun. Apa? Bayi di bawah umur 5 tahun, Bu. Masa kemarin kok bayi itu bawah 5 tahun. tahun. Bawah 5 tahun ya. Jadi balita itu bawah 5 tahun. Batita bawah 3 tahun. Nah, ini berarti yang belum ini belum baca. Sudah dikasih. Berarti kemarin PT-nya cuma disimpan-simpan ya, ditumpuk-tumpuk dan banyak gitu. Yang penting punya lengkap gitu ya. Secara harfiah ya, balita atau bawah 5 tahun ini sering disebut dengan balita, merupakan salah satu periode bayi sebelum anak awal ya. Nah, balita ini rentangnya usia 12 sampai 60 bulan, bukan 60 tahun ya. Nanti 60 tahun sudah menopause nanti ya. Jadi 60 bulan ya, yaitu usia 12 sampai 60 bulan. Lah, periode ini biasa disebut dengan apa? Usia prasekolah. Ya. Jadi balita itu usia prasekolah. Terus balita ini dibedakan menjadi 2, 1 sampai 3 tahun disebut batita, 3 sampai 5 tahun disebut dengan datita atau prasekolah. Datita itu di atas 3 tahun ya. Lalu batita bawah 3 tahun ya. Balita merupakan di sini ya, balita ini sering disebut, jadi batita itu sering disebut dengan konsumsi pasif. Sedangkan kalau prasekolah ini disebut dengan konsumsi aktif. Kenapa kok yang batita ini disebut dengan konsumsi pasif? Karena dia sesuatu apa yang disediakan itu yang dia makan. Tapi kalau yang prasekolah konsumsi aktif artinya dia sudah bisa memilih sendiri mana yang tidak disenangi, mana yang tidak akan disenangi. Nah, seperti itu ya. Terus bentar ya. Di sini balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan berat badan yang pesat, namun juga merupakan kelompok yang sering menderita kurang gizi. Kenapa? Karena kalau sudah main ya, terus kalau apa makanannya disukai, itu aja tidak mau berubah ya. Terus karakteristik di sini balita, di sini yang pertama adalah batita. Di sini tadi yang dimaksud dengan konsumsi pasif artinya anak menerima makanan daripada dari yang disediakan ibunya. Jadi apa yang disediakan itu yang dimakan, dikasih sambal ya dimakan. Namanya dia itu konsumen pasif. Jadi apa yang disediakan itu yang dimakan. Beda dengan anak yang tadi prasekolah konsumsi aktif, dia sudah bisa memilih-milih ya.
Terus nah pada batita ini sebaiknya Anda diperkenalkan berbagai jenis makanan, ya sayuran, ikan. Jadi gak monoton itu saja makanannya. Ya kalau dia nggak diperkenalkan nanti dia jadi aduh ini makanan apa. Nah dia nggak tahu, nggak mau, ya. Terus laju pertumbuhan batita lebih besar daripada prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Jadi pertumbuhan untuk batita ini sangat besar sekali daripada dia anak prasekolah, ya. Karena biasanya karena batita ini kan dia masih kecil, daya tampungnya itu lambungnya masih masih kecil, maka dia sebaiknya kalau memberikan porsi makan itu sedikit tapi sering. Jadi tidak 3 hari. Jadi kalau dia 2 sampai 4 kali, 5 kali tidak apa-apa, porsinya sedikit, ya. Nah, ini pada usia prasekolah, anak menjadi konsumsi aktif. Kenapa? Karena dia sudah bisa memilih makanan yang disukainya. Kalau nggak disukai, nggak akan dimakan. Ya, sehingga mungkin di antara kalian ada itu tadi, ya, nggak suka ini, nggak suka ini. Nah, masa ini nggak suka, masa ini nggak suka, karena itu tadi dia sudah milih. Nah, mungkin juga dari tadi kebiasaan waktu dia kecil makanannya monoton itu, sehingga dia akan terbawa. Selain itu, ya pada anak prasekolah juga merupakan keras kepala. Namanya keras kepala, ya ingin menang, ya, menang sendiri, gitu marah, dikasih ini marah, nah seperti itu, ya. Terus di sini pada usia prasekolah, di sini pemilihan makanan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga ibu harus pandai-pandai mengarahkan cara memilih makanan, terutama jajanan yang sehat, ya. Karena kalau anak prasekolah ini, ya, ini dipengaruhi lingkungan. Kenapa? Nah, misalkan lingkungannya kok banyak yang jajan, ya. Nah, di sini harus kita arahkan jajanan yang sehat itu yang bagaimana? Tidak banyak mengandung pewarna, pengawet, ya, pada keluarsanya yang masih lama, seperti itu. Terus untuk membangkitkan selera makan di sini, maka seorang ibu harus memberikan menu yang bervariatif dan menciptakan suasana yang menyenangkan, ya. Misalkan sekarang wortel, sayur wortel, besok sayur apa, kalau bisa dibentuk. Nah, itu akan menambah gairah anak itu untuk makan, ya. Terus selanjutnya di sini, ya, menurut Ningsi, ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada beberapa. Coba tak tanya, pertumbuhan itu apa sih, Dek? Hah? Pertumbuhan apa, yuk? Bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Bertambahnya ukuran, ya. Pertumbuhan ada yang lagi? Saya, Bu. Bertambahnya ukuran sel, Ibu. Bertambahnya ukuran sel. Ya, jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran sel itu menjadi tinggi, menjadi besar. Kalau perkembangan, apa? Atau yaitu apa? Yaitu berfungsinya Struktur tubuh, Bu. sel. Nah, struktur tubuh itu bertambahnya, lek berfungsinya sel. Ya, jadi pinter. Ya, berfungsinya, ya, fungsi sel tadi bertambah, ya, cerdas. Dilihat dari mana? Dilihat dari motorik halus, motorik kasar, ya, bahasa, nah itu atau yang disebut dengan apa?
kalau Anda belajar di DST, Denver Development Screening Test, ya. Di situ ada motorik halus, motorik kasar, sosial, dan bahasa. Motorik halus itu menggambar, mengancingkan baju. Kalau motorik kasar dia sudah bisa berjalan tanpa pegangan, ya, naik tangga, ya, terus menendang bola, bahkan seperti itu, ya. Bahasa yang ngomong berarti dia, ya, sosial, berinteraksi dengan orang lain, ya. Ini ya yang mempengaruhi pertumbuhan itu yang pertama ada faktor genetik, ya. Di sini faktor genetik merupakan model dasar dari dalam mencapai hasil akhir proses pertumbuhan tumbuh kembang anak, ya. Faktor ini juga mempunyai merupakan faktor bawaan anak, yaitu potensi anak yang menjadi ciri khas, ya. Nah, di sini melalui genetik yang dikandung di dalam sel yang sudah dibuahi dapat ditentukan dengan kualitas dan kuantitas pertumbuhan, ya. Dari situ kalau biasanya kalau ini pertumbuhannya jelek, nah kok lambat, nah itu juga mengerti apa pertumbuhan dan perkembangan nanti, ya. Ditandai dengan intensitas kecepatan pembelahan, derajat intensitas jaringan serta rangsangan serta umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. Ya, kalau kita itu sudah iso tumbuh lagi, ya. Gimana? Ini ya. Terus faktor lingkungan. Nah, nanti ada lingkungan pranatal dan ada lingkungan prenatal, ya. Lingkungan ini mempunyai faktor yang sangat menentukan tercapainya atau tidaknya potensi bawaan, ya. Faktor ini biasanya juga disebut dengan faktor melium, ya, merupakan tempat anak tersebut hidup dan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak, ya. Nah, ini ya. Lingkungan merupakan lingkungan psikososial, biologis, psikologi, ya, fisiko dan psikososial. Nah, ini dimulai dari mana? Dipengaruhi mulai dari konsepsi sampai akhir ayatnya, ya. Nah, faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua, ada faktor pranatal dan postnatal. Faktor pranatal ini ketika dia masih ada di dalam kandungan. Ini perlu gizi yang baik, ya, yang bagus, ya. Untuk apa? Ketika dia mau tumbuh, pertumbuhan otaknya gizinya terpenuhi, mau pertumbuhan tulangnya, nah seperti itu, ya. Sehingga nanti tidak terjadi kecacatan, ya, atau cacat bawaan atau cacat kongenital, ya. Kasihan, ya, ada beberapa biasanya itu ada yang bibirnya sumbing sampai langit-langit, ya. Bahasa medisnya apa sumbing sampai langit-langit? Apa? Sumbing sampai langit-langit apa? Halo? Apa? Ya orang Bu Emak. Sebentar deh, yo. Live disebut dengan sumbing apa, yo? Ibu. Ya, saya tak golek nih absen sini sebentar. Mana yo absen sini, Rek? Kelas apa ini? Kelas A. Kelas A, Bu. Yo, kelas A. Yo, siapa jenenge? Sebut nama 3 kali. Dewi. Hah? Dewi, Bu. Dewi. Cynthia Dewi. Oh, Cynthia Dewi. Dempane ngono ta. Oh. Palato Kisis. Balatus.
ya. Jadi labia palatokipsis. Labiokisis itu cuma di depan. Tapi kalau sudah labiopalatokipsis, dia sudah sumbing sampai langit-langit. Ya, nggak iso nyusu ya. Tapi biasanya orang Jawa itu dengan diberikan dengan sugesti tadi, misalkan istrinya hamil, ya, nggak tahu bunuh apa, terus nganu apa gitu. Nah seperti itu ya, karena sudah sugestinya yang terlalu kuat sehingga ya bisa terjadi sesuatu yang diyakini itu bisa terjadi. Iya benda. Mungkin enggak tahu ya, kalau di Jawa seperti itu, mungkin kalau di luar Jawa gitu saya kurang tahu, mungkin bisa aja tidak, bisa saja iya ya, ada yang masih percaya gitu sama. Terus di sini ya, faktor postnata itu adalah faktor lingkungan atau yang mempengaruhi setelah anak itu lahir ya. Jadi di dalam kandungan dia memerlukan gizi ya, gizinya juga harus tercukupi. Ketika dia lahir gizinya harus juga tercukupi ya. Sekarang kita bahas satu, yaitu yang pertama faktor lingkungan pranatal, gizi ibu hamil. Ya, nanti kalau ibunya kekurangan gizi, ya waktu dihamil bisa terjadi seperti yang sudah saya jelaskan, bayinya bisa IUFD atau BBLR, atau terjadi cacat bawaan, atau menghambat pertumbuhan otaknya, atau bayi lahir ini bisa dengan anemia atau infeksi neonatal ya, atau bisa terjadi abortus dan seterusnya. Ini kalau kekurangan gizi ya selama dia hamil ya. Terus yang kedua yaitu mekanik ya. Nah, di sini trauma dan cairan ketuban yang kurang ya. Ini posisi janin dan uterus dapat menyebabkan kelainan bawaan seperti talipes ya, skulasi panggul, torticollis, congenital dan palsy facialis. Iya. Mau apa, Mbak? Oh no. Mau registrasi apa? Oh, mahasiswa baru. Sebentar ya, belum bisa Kotima ngajar ya, ditunggu dulu ya. Ya. Tunggu di luar dulu ya, nanti dipanggil ya. Sandalnya dipakai saja ya. Bentar ya, iklan kasihan kalau nggak ya. Terus toksik ya, atau zat kimia. Nah, ini pada ibu yang mengkonsumsi obat anti kanker, kasihan di sini ya, bisa terjadi kecacatan kongenital ya. Karena memang ibu hamil itu akan lebih baik tidak mengkonsumsi obat-obatan ya, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa seperti obat anti kanker ini yang kasihan bayinya ya. Tapi akan lebih baik tidak mengkonsumsi ya, atau perokok, alkohol, serta logam berat lainnya ya. Ya, logam berat misalkan dari ikan, ada beberapa ikan ya, tentunya ikan marlin itu ya, ikan marlin itu mengandung ada logamnya sehingga itu bisa mempengaruhi bayi, bisa terjadi kecacatan kongenital ya. Oke, sebelum ininya mati, tak absen dulu ya. Kasihan nanti temannya sudah masuk, yang lainnya nggak masuk. Kasihan yang sudah rajin-rajin, yang mau boci nggak jadi. Karena Bu Kotima masuknya siang ya. Mohon maaf ya, karena ini tadi Bu Kotima nguji terus. Karena kalau dengan pihak lain nggak bisa nggak bisa ditunda. Cynthia, Putri, Hadir Ibu. Abriana, Angliana Bulen. Tak panggil 2 kali ya, selama 2 kali tidak ada berarti saya kosongi. Ya. Angliana Bulen. Angliana Bulen. Angelina Putri Dondo. Hadir Ibu.
Mapliana Lele, Hadir, Bu. Aprosina, Hadir, Bu. Atripodu, Atripodu, Kristiani Yolanda, Kristiani Yolanda, Cynthia Dewi, ada Mbak Hadir. Cynthia Dewi, Ya, hadir. Dea Fatu Kaloba, Hadir, Bu. Desianai, Desiani, Desiani, Desna Nur, Hadir, Ibu. Else Bambu, hadir Bu. Renelia Bola, Hadir, Bu. Francisca, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Defreda, Hadir, Bu. Artini Rade, Hadir, Bu. Ivani Doku, Ivani Doku, Katarina Serlina, Hadir, Ibu. Artini Rade tadi ada Artini Rade. Ya, Bu. Hadir, Ibu. Ivani Doku yang nggak hadir ya. Mbak Kusmiati, Ivani hadir, Ibu. Mbak Kusmiati, Marianti Ege, Hadir, Bu. Marisiana, Hadir, Ibu. Marlasti, Hadir, Bu. Marcelina Kakak, Hadir, Bu. Menas Nova, Menas, Marlin Podu, Marlin Podu, Urni Hayati, Urni Hayati, Neolivina Rambu, Hadir, Ibu. Petroni Lalin, Hadir, Ibu. Resinta Dewi, Hadir, Ibu. Tia Dita, Tia Dita, Rosalina Kakak, Hadir, Bu. Stefania Angelina, Hadir, Bu. Yesi, Hadir, Bu. Yunita, Hadir, Bu. Febriani, hadir Bu. Tambu Priska, Tambu Priska, Angrilika, Nganga, Ngana, Angrilika, Syaria Armansyah, Syaria Armansyah, Nopli Podu, Hadir, Bu. saya absen 1 kali nggak ada ya sudah ya. Abriana Purnamita, Angliana Bulen, Atripodu Ata, Atripodu Ata, Kristiani Yolanda, Desiani Lawajati, Hadir, Bu. Mbak Kusmiati, Menas Nova, Hadir, Bu. Marlin Pod, ya hormon yang berperan dalam pertumbuhan itu ada somatotropin, tiroid, insulin, hormon plasenta, peptida lainnya dengan aktivitas mirip insulin. Ya, jika salah satu dari hormon itu mengalami kekurangan, ini nanti akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan susunan saraf pusat. Sehingga apa? Sehingga terjadi retraksi mental atau kecacat bawaan. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya, tidak hanya gizinya ibu hamil tapi hormon didapat dari mana gizi tadi
ya. Terus radiaksi, ya. Radiaksi di sini ya. Janin sebelum usia kehamilan 18 minggu ini bisa menyebabkan kematiannya jika terjadi radiaksi ya sinaptik atau yang lainnya ya, atau bisa nanti kerusakan otak, mikrosefalus atau cacat bawaan lainnya ya. Sedangkan efek radiaksi pada sperma ini dapat menyebabkan jatuh bawaan pada anak ya. Terus infeksi, nah ya, 33, siapa yang belum absen ini? Oh, ini yang tidak. Marlin tidak ada, Murni tidak ada, Noflin baru nggak ada.